Halo Sobat Teknika Pertanian, selamat datang di channel YouTube Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem Universitas Gadjah Mada. Bersama dengan saya, Mahen, kita akan membahas mengenai mesin pemanen yang ada di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem UGM. Tapi sebelum itu, silahkan teman-teman subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan info-info atau video-video terkini terkait Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem. Oke teman-teman, jadi ini yang namanya mini combine harvester. Disebut mini karena dari segi ukuran ini termasuk kecil ya. Dan dari ukurannya itu disesuaikan dengan lahan yang akan dipanen. Dan disebut combine karena alat ini mampu menjadikan satu proses-proses dalam pemanen, yaitu ada proses pemotongan, ada pengangkutan, pembersihan, perontokan. Nah, itu bisa dilaksanakan dalam satu kerja di mesin ini. Jadi, harvester ini bernama Quick Harvester dengan tipe riding dengan model H140R. Tipenya riding itu berarti harvester ini bisa dikendarai ya teman-teman. Nah, harvester ini berdimensi memiliki panjang sekitar 3,6 meter dengan lebar 1,7 meter dan tinggi 1,8 meter. Dan bobot dari harvester ini sendiri adalah 1,2 ton teman-teman. Jadi teman-teman, mesin mini combine harvester ini memiliki kapasitas pemanenan 6,32 jam per hektar. Yang artinya dalam 1 hektar mesin ini membutuhkan waktu 6,32 jam untuk memanen padi. Kemudian mini combine harvester ini memiliki mesin dari Kubota, mesin diesel horizontal, yang akan menghasilkan tenaga 14 horsepower. Mari kita lihat ke sistem penggeraknya. Oke, jadi ini ya teman-teman sistem penggeraknya. Jadi mesin mini combine harvester ini tidak menggunakan roda, tapi menggunakan crawler namanya. Nah, ini udah kayak tank ya, menggunakan crawl bukan menggunakan roda. Alasan dibalik penggunaan crawl ini adalah agar mesin ini dapat beroperasi di permukaan yang kasar dan kurang padat. Oke teman-teman, selain di sistem penggerak ini, masih ada banyak bagian di mini combine harvester ini. Yang pertama, ada ini namanya revolving reel yang berfungsi untuk menyisir padi yang akan dipanen. Kemudian di bawahnya itu ada namanya culling bar, di mana nanti padi yang telah tersisir nanti akan terpotong oleh culling bar. Dan setelah itu ada namanya auger drum untuk mengumpulkan tangkai-tangkai padi yang telah terpotong. Ya, selanjutnya ada namanya feeding elevator, di mana ini tuh semacam elevator yang ada di mall ya. Tapi ini untuk mengangkut batang-batang padi yang telah terpotong untuk menuju ke thresher. Nah, di bagian thresher ini kita akan melihat semacam silinder-silinder yang ada tonjolan-tonjolan tonjolan besi yang nantinya ini silinder ini akan berputar dengan cepat sehingga dapat merontokkan gabah-gabah yang ada di tangkai-tangkai padi. Jadi gitu teman-teman. Terus masih ada bagian yang lain. Jadi nanti gabah setelah ada di sini akan ada bagian namanya cleaning elevator. Ini hampir sama dengan feeding elevator, bedanya cleaning elevator ini akan mengangkut gabah-gabah yang telah terontokkan di thresher untuk menuju cleaning unit. Jadi di cleaning unit ini nanti akan ada proses pembersihan. Yuk kita lihat di bagian belakang. Di bagian belakang sendiri itu seperti tadi ada cleaning unit, yang dimana di cleaning unit itu terdapat blower. Blower ini untuk menghembuskan kotoran atau gabah yang tidak isi. Jadi gabah, kalau dalam bahasa Jawa, gabah kopong kayak gitu. Terus kemudian setelah ada cleaning unit, di bawahnya ada namanya grain outlet, di mana ini merupakan tempat gabah-gabah nanti keluar dan akan ditampung di karung. Dan di bawah grain outlet ini ada namanya grain shed, yaitu untuk wadah dari karung untuk mengumpulkan gabah-gabah yang telah dibersihkan. Selain itu, di sini juga ada namanya meja-meja operator, di mana ada alat-alat kemudi dan juga
tempat duduk untuk operator, dan di depan ini ada knalpot dari mesin combine harvester ini teman-teman. Jadi ini teman-teman tempat untuk operator dari mesin combine harvester ini. Coba kita naik ya sebentar. Nah, oke. Jadi untuk operator di sini kemudinya masih menggunakan jenis clutch and brake, teman-teman. Jadi ada beberapa tuas di sini. Dimulai di sini ada tuas gas, kemudian dua ini tuas belok, yang sini belok kanan, terus ini belok kiri. Kemudian ada tuas untuk naik turunnya revolving rail yang di depan. Ini naik turun hidrolik ya, ini menggunakannya. Kemudian ini ada tuas untuk jalan. Kemudian di bagian agak dalam ini ada tuas transmisi dan juga tuas kerja. Di mana tuas kerja itu untuk berputarnya tracer dan sebagainya. Sementara untuk tuas jalan itu digunakan untuk mengatur agar harvester ini berjalan ke depan. Selain dapat mengefektifkan dan mengefisienkan proses pemanenan, mesin ini juga memiliki keunggulan yang lainnya. Seperti karena bodi mesin ini kecil, sehingga mesin ini dapat bekerja di petak-petak sawah yang ukurannya kecil yang ada di Indonesia terutama. Namun, bodi yang kecil ini juga menjadi kekurangan dari mesin ini. Karena dengan bodi yang kecil, mesin ini membutuhkan waktu 6,32 jam untuk memanen 1 hektar lahan sawah. Sementara bila kita menggunakan harvester yang lebih besar, itu hanya akan membutuhkan waktu 2 jam saja, teman-teman. Selain itu, ada beberapa lagi kekurangan seperti desain dari meja operator ini yang ada di belakang. Menurutku ini adalah sebuah kekurangan karena meskipun operator dapat melihat keseluruhan bodi dari mesin ini, tetapi operator tidak akan dapat melihat padi yang bersinggungan dengan revolving reel secara langsung. Ya, walaupun mesin ini masih memiliki kekurangan-kekurangan yang sudah saya sebutkan tadi, tapi mesin ini masih worth it to buy loh teman-teman. Karena mesin ini dapat membantu memudahkan pekerjaan petani dalam pemanenan padi. Selain itu, masalah adanya kekurangan tenaga kerja dalam pertanian dapat sedikit terselesaikan dengan adanya mesin ini. Dan mesin ini pun sudah cukup populer di berbagai tempat loh teman-teman. Jadi jangan sampai kalian tidak tahu mengenai mesin harvester ini. Harapannya, dengan semakin berkembangnya teknologi-teknologi dan adanya inovasi-inovasi di bidang pertanian, produktivitas jadi akan semakin meningkat dan proses-proses dalam pertanian akan semakin efisien dan efektif, dan tentunya proses kehilangan dalam pertanian akan semakin berkurang. Oke teman-teman, bila kalian ingin mengetahui lebih lanjut mengenai alat mesin pemanen maupun alat mesin pertanian lainnya, kalian bisa bergabung ke program studi teknik pertanian yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Di sini kalian akan banyak belajar mengenai perkembangan teknologi di bidang pertanian, dan juga mesin-mesin pengolahan pangan, dan juga sistem irigasi dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari aku. Like video ini jika kalian suka, dan sebarkan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mengerti bahwa pertanian tidak hanya mencanggul di sawah. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Sampai jumpa di lain kesempatan.